Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim. Hamba Allah, muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqwam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah semata yang sampai dengan pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang ikhlas, dan hamba-hamba yang sabar dalam menjalankan Islam agama Allah ini. Mudah-mudahan ini terus terjaga, dilestarikan sampai kita kembali menghadap kepada Allah kelak di yaumil qiyamah. Shalawat dan salam semoga juga Allah selalu mencurahkan dan melimpahkan kepada insan teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah untuk membimbing umat manusia termasuk kita semua ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus dan selamat, agar kita bisa istiqomah mengikuti jejak dan jalannya. Kita insya Allah akan mendapatkan imbalnya, yaitu syafaat. Hamba Allah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Aqwam yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan. Bulan Zulhijjah sudah memasuki tanggal yang ke-3. Ada mungkin yang mengatakan tanggal ke-4. Itu terserah. Yang penting kita sama-sama siapkan untuk menyongsong Idul Adha atau Idul Kurban, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dan menyesal di kemudian hari nanti. Beberapa hal yang perlu kita sama-sama ketahui dalam rangka menyongsong Idul Adha.
Selain korban, kita memahami terlebih dahulu tentang saum Arafah, di mana kita tahu puncaknya ibadah haji di tanah suci adalah tanggal 9, di mana seluruh jamaah haji kumpul di padang Arafah. Kalau sampai terjadi ada jamaah haji di tanggal 9 Zulhijjah tidak berposisi di padang Arafah, tidak sah hajinya. Maka salah satu sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, di saat jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah, sebagai puncak daripada ibadah haji tersebut, umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji disyariatkan untuk melaksanakan saum yang namanya saum Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang saum Arafah, jawab beliau, bisa menghapus dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Indah, mudah buat kita sebagai umat Islam bagaimana tidak bersih dari segala macam dosa dan kesalahan. Sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu juga sudah menjadi penebus dosa. Sekarang lagi saum cuma sehari, setahun sekali, menghapus dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kalau sampai kita tidak bisa mengamalkan, sangatlah amat merugi. Yang menjadi persoalan adanya 2 pendapat atau 2 persepsi. Karena di pemerintah kita pun sudah 2 kubu. Dari keputusan pemerintah tetap menetapkan Idul Adha itu tanggal 5, yaitu hari Ahad. Oke, tidak jadi masalah kalau sholat. Kalau Muhammadiyah menetapkan jauh sebelum kita memasuki bulan Zulhijjah, sudah menetapkan bahwa Idul Adha jatuh tanggal 4 alias hari Sabtu. Monggo, tidak jadi masalah. Yang menjadi persoalan justru saum Arafah ini kita tahu itu jatuh. Kita dengar laporan dari jamaah haji yang sudah sampai ke tanah suci bahwa wukuf untuk haji tahun ini konon adalah haji akbar, berarti jatuh pada hari Jumat. Kalau sudah wukuf jatuh pada hari Jumat, yang disunahkan tadi adalah kita suruh melaksanakan saum, berarti sebagian yang mengatakan lebaran hari Sabtu tidak jadi soal. Tapi kalau yang mau mengikuti lebaran hari Ahad, ini yang menjadi soal puasanya. Puasa yang mereka sebut dengan puasa Arafah. Mau mundur, mau maju, tapi yang menjadi pertanyaan dan terus pemikiran buat kita, bukannya kita tahu bahwa salah satu puasa yang diharamkan oleh Islam selain di Idul Adha, kemudian Idul Fitri, juga ditambah lagi 3 hari tasyrik, itu puasa yang diharamkan. Kalau sampai kita sudah tahu bahwa wukuf jatuh pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu sudah lebaran sebagian, kemudian kita masih melaksanakan puasa, silakan masing-masing akan bisa mempertanggungjawabkan. Ada yang bertanya, Ustaz, itu kan kita ngikutin pemerintah tanggung jawab. Ya, kalau memang kita mau bersandar kepada pemerintah dan pemerintah yang bertanggung jawab, berarti masing-masing kita nanti akan bisa membela diri di sisi Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, tentang kurban. Ayat dalam Al-Quran termaktub dalam surah terpendek, surah Al-Kautsar.
Kalau kita ingat surah Al-Kautsar, hampir mirip-mirip dengan surah At-Takatsur. At-Takatsur artinya berbanyak-banyakan. Kalau Al-Kautsar artinya banyak sekali. Dekat sekali sama-sama artinya banyak. Hanya saja kalau surat At-Takatsur menginformasikan sifat manusia yang sukanya berbanyak-banyakan. Jangankan yang punya sedikit, yang sudah punya banyak pun ditanya masih kurang, mesti jawabnya masih kurang. Terus sudah punya 2 mobil kepingin punya 3, sudah punya 3 mobil kepingin punya 4, terus 5, 6, 7. Demikian juga sudah punya rumah 2 kepingin 3, sudah punya rumah 5 kepingin 6. Tidak bakal selesai. Sampai Allah menyebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai mulut, telinga dan semua ditutup dengan tanah baru selesai. Maka kalau ada sifat manusia begitu, enggak apa-apa, memang sifat manusia seperti itu. Tidak disalahkan, Allah yang menyebutkan kepada kita semua. Ya, jadi jangan heran kalau manusia yang sudah banyak masih tetap kurang, gimana kalau yang sedikit? Bahkan kalau boleh kita lihat secara jujur, coba orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu orang kaya, orang miskin. Sudah kaya, gajinya gede, masih tetap kurang, masih dibela-bela harus melakukan pelanggaran kesalahan dengan korupsi. Yang lebih membahayakan dan lebih memalukan lagi, itu bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak tahu ilmu, baik ilmu umum apalagi ilmu agama. Itu yang jadi soal. Kalau orang bodoh mas sekali namanya bodoh, nggak tahu. Kalau orang miskin jelas namanya untuk kebutuhan ada kekurangan. Ini orang kaya, orang pinter. Makanya ada semboyan gitu. Kalau orang miskin ketika kekurangan paling keluhannya besok makan apa, gitu kan? Kalau orang miskin kan bingung besoknya dimakan apa. Tapi kalau orang kaya, orang pinter, bukan besok makan apa, besok makan siapa. Subhanallah. Yang menjadi sasaran siapa? Maka kalau kita lihat surah At-Takatsur tadi, wajar umum manusia seperti itu. Kalau sampai tidak begitu, salah. Ya jangan orang yang gak ngaji, orang yang ngaji tanyain. Sudah punya anak 3, kepengen punya anak 5, udah punya mobil 4, kepengen punya 5, udah punya rumah 4, pengen 7 dan seterusnya. Sifat manusia seperti itu. Nah sekarang coba kita tengok dalam surah Al-Kautsar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna al-kautsar. Khusus ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya telah aku berikan kepada kamu wahai Muhammad al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Dan kita tahu saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia umumnya, kepada Nabi Muhammad pada khususnya, tidak ada manusia satupun yang bisa menghitung. Tidak ada satu alat pun yang bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi soal, kita banyak nggak paham tentang nikmat. Coba kalau ditanya ibu-ibu, terutama ibu-ibu, dikatakan nikmat itu apa sih? Apa uang, apa emas, apa rumah, apa mobil, apa kira-kira punya namanya nikmat tuh? Enak. Oh ibu mengatakan nikmat itu sehat. Ternyata kalau boleh pun namanya nikmat artinya nikmat itu enak. Sesuatu yang enak itu nikmat. Jadi kalau yang nggak enak sekalipun banyak uang itu nggak enak, itu bukan nikmat. Sekalipun ibu sehat tapi lagi banyak masalah, itu juga nggak nikmat itu. Pokoknya apa saja yang enak itu nikmat. Ya sekalipun kita gak punya uang, gitu kan? Tapi gak ada masalah, gak punya utang, udah kenyang, enak, tidurnya nyenyak, itu nikmat. Sekalipun rumahnya mewah, mobilnya banyak, gitu kan? Tapi dia gak bisa tidur nyenyak, itu ternyata bukan nikmat.
Tapi mungkin tadi salah satu ibu menyebut bahwa sekian banyak nikmat yang paling dekat dirasakan enak dan yang paling banyak manusia lupa benar sehat. Manusia kalau sudah sehat biasanya lupa. Maka sampai Rasul menyebutkan ni'matani maghbunun. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia. Apa itu? As-sihah wal faragh. Kesehatan dan kelapangan. Manusia kalau udah sehat, manusia kalau udah lapang, ya contohnya ibu-ibu lah. Kalau udah sehat, kalau udah lapang, udah bukan di majelis taklim, di mall gitu, atau mungkin kemana-kemana gitu, itu biasa. Sampai maaf, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau udah di mall ibu-ibu terutama, subhanallah, itu mall itu jebakan, tau gak? Mall itu hipnotis. Makanya kalau orang udah masuk mall udah gak tahu waktu. Sama dari mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 11-12 malam, sama posisi di mall, gak berubah. Maka dia masuk udah jam 10 siang masuk ke mall, begitu pulang udah gelap, gak terasa. Kenapa? Diberikan yang enak-enak semuanya, diberikan fata morgana semuanya. Suasananya dingin, pemandangannya subhanallah. Maka hati-hati bapak-bapak kalau mengizinkan istrinya ke mall. Jangankan dikasih uang sedikit, uang sebanyak apapun mesti kurang. Makanya kalau mau ke mall, ibu-ibu tolong membawa catatan seperlunya saja. Catat, itu baju cuma 3, catat 3. Nanti butuh apa lagi terus selesai. Itu subhanallah. Hati-hati buat kasihnya. Nikmat yang banyak manusia yang tidak mengingat akan nikmat itu. Makanya berulang kali Allah menyebutkan dalam ayatnya wazkuru ni'matallah, wazkuru ni'matallah, ingat nikmat Allah, ingat nikmat Allah. Maksudnya biar apa? Biar kita ingat kemudian balas kepada Allah. Allah cuma kita mau satu, syukur aja. Kalau sudah bersyukur, Allah akan tambah yang lebih banyak, Allah akan tambah yang lebih baik lagi. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir dengan keras sekali. Dalam surah Ar-Rahman ada 31 kali Allah mengulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, nikmat Tuhanmu mana lagi yang masih mau kamu ingkari, yang masih mau kamu dustakan? Coba cari. Subhanallah, banyak manusia yang lupa. Maka ternyata antara nikmat dan musibah, nikmat dan penyakit barangkali itu ternyata bagi Allah tidak menjamin nikmat itu akan menjadi menyenangkan kepada Allah. Tapi justru yang kita alami ketika kita dapat nikmat dengan ketika kita dapat musibah, coba lebih banyak zikirnya mana kepada Allah? Lebih banyak mana, Bu? Ketika ibu dapat nikmat dengan kita ketika dapat musibah, lebih banyak ingat Allah mana? Lebih banyak ingat ketika kita dapat musibah. Maka kalau begitu Allah lebih senang mana? Ketika kita dapat nikmat atau ketika kita dapat musibah? Silakan aja. Tidak masuk akal sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mau mensyukuri ataupun tidak, mau merasakan apa tidak, pokoknya ketika Allah sudah mengatakan inna a'tainakal kautsar, Allah cuma minta dulu fasholli li rabbika. Yang kedua, wanhar. Antara perintah sholat wanhar dan perintah berkurban itu ternyata sudah diingatkan oleh ayat-ayat sebelumnya. Setelah kalimat aqimus sholat mesti kalimat wa'atuz zakat, selalu berdirikan begitu. Ternyata antara sholat dan zakat, antara ibadah badan dengan ibadah harta itu selalu berdirikan. Ini ternyata untuk khusus bulan Dzulhijjah ini menyongsong Idul Adha, Allah perintahkan fasholli, sholat. Coba samakan aqimus sholat dengan fasholli, sama. Dirikanlah sholat ini, maka sholatlah li rabbika, kepada Tuhan. Baru wanhar dan berkurban. Ini yang banyak orang tidak menyadari. Jauh-jauh mahal-mahal orang pada ngejar ke tanah suci ibadah haji, bahkan menunggu waktu sampai
Sekarang kalau nggak salah masih, kemarin saya dengar teman-teman yang berangkat haji cuma nunggu antara 4-5 tahun lah masih bisa berangkat. Tapi nggak tahu ke depannya lagi. Bisa ada yang bilang ada 10 tahun, ada yang dari 15 tahun, wallahu a'lam, terserah. Tapi intinya tidak pernah mau putus asa. Seberapapun lamanya, bahkan seberapapun besar biayanya, seberapapun tanggungan, berangkat tetap berangkat. Masa bodoh rumah, masa bodoh keluarga, pokoknya mau ke tanah suci, mau ngejar apa coba? Ternyata yang paling dikejar itu sholat. Coba ngerjain apa sih? Dikatakan tadi puncaknya ibadah haji kan wukuf. Wukuf ternyata waktunya cuma dari habis zuhur sampai menjelang maghrib, itu wukuf. Puncaknya haji di tanggal 9 itu hanya cuma setengah hari. Tapi justru yang dibela-bela oleh seluruh jamaah haji, baik di Mekah ataupun di Madinah, itu yang dikejar adalah sholat. Karena semua tahu pahala sholat di Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram masih jauh lebih baik daripada 100.000 kali sholat di Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau bapak dan ibu sholat di Masjid Al-Aqsa ini 100.000 kali, nggak tahu kalau dihitung hari itu berapa hari Pak ya? 100.000 kali sholat itu berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun? Nah itu masih baik sekali sholat di sana. Apa mungkin itu kali yang menjadikan para jamaah haji biasanya kalau sudah pulang udah ogah ke masjid? Karena udah punya pahala banyak banget. Sekali sholat cukup untuk seumur hidup. Apalagi berapa kali sholat di Masjidil Haram. Lah kalau di Masjid Nabawi, sekali sholat di Masjid Nabawi masih lebih baik dengan 1.000 kali kita sholat di sini. Apalagi orangnya bisa ngejar arba'in. Itu arba'in 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Kalau 40 waktu sholat berarti berapa hari? 8 hari. Dikejar kali 1.000. Nggak bisa dihitung. Cukup banyak. Tapi tetap walaupun dapat arba'in, walaupun di Mekah, di Ka'bah dia sholat terus berulang kali, maaf, ternyata kesepakatan semua mengakui bahwa mabrurnya ibadah haji bukan di tanah suci, tapi itu setelah kembali ke tanah air. Maka silakan masing-masing merasa, silakan masing-masing introspeksi, silakan masing-masing mengingat nikmat yang sudah Allah berikan, kita bisa berkunjung ke tanah suci. Masya Allah. Sholat ternyata yang dikejar hanya kesana. Yang kedua, Allah memerintahkan wanhar, berkurban. Ternyata baik haji ataupun kurban sama-sama mengikuti jejak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu kisah disyariatkannya kurban ternyata karena Nabi Ibrahim yang cinta kepada anaknya yang bernama Ismail. Allah menguji, coba dengan sekian puluh tahun tidak dikaruniai anak, kemudian tiba-tiba diberikan anak laki-laki ganteng, cerdas, soleh. Kayak apa senangnya? Kayak apa senangnya? Allah hanya kepingin menguji, coba lebih senang kepada anak yang soleh, cerdas, ganteng, atau lebih cinta kepada Allah? Allah memberikan suruh sembelih anaknya. Otak gak bakal terima, yakin gak? Wah gimana? Masa anak pakai disembelih? Tapi karena Nabi Ibrahim ketaatannya luar biasa, diikuti anaknya yang bernama Ismail juga ikhlas. Maka ketika menawarkan, wahai anakku Ismail, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Apa jawaban Nabi Ismail? Wahai ayah, kalau begitu perintah Allah, laksanakan. Insya Allah engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang sholat. Ketika mau terlaksana benar itu disembelih, Ismail sudah dibaringkan, golong sudah ditempelkan. Allah menyebutkan, benar sudah kamu melaksanakan perintah, tapi diganti oleh Allah dengan binatang kurban yang sangat besar. Ini mahal dari ilmu berikan. Diganti oleh Allah dengan binatang kurban yang sangat besar, sempurna. Maka kalau kita boleh mau niat kurban mengikuti jejak apa yang telah dilakukan Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong kalau bisa yang bagus, yang sempurna.
kalau bisa. Tapi kalau memang seadanya rezeki yang kita punya, kedua, jangan sudah punya rezeki maksimal memilih kurbannya yang murah. Walaupun mungkin secara hukum boleh secara ilmu, secara hukum juga tidak dilarang. Yang penting memadai secara umur. Tapi kalau secara kondisi kita tidak layak, ya mohon diremehkan saja. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan sebuah hadis yang sangat masyhur, tapi masih banyak simpang siur orang memberikan pendapat. Kalimatnya begini: man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Setahu kita, kurban itu tugasnya bapak, kurban itu tugasnya suami. Tahu kita kan begitu. Bahkan kadang-kadang karena yang punya uang suami, yang punya uang bapak, sehingga diurutin. Bapak dulu yang kurban, nanti tahun depan lagi untuk ibunya, tahun depan lagi untuk anaknya. Mohon kita sama-sama kali ini bukakan pintu, ikhlaskan memahami hadis tadi. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, man kana lahu sa'atun, diberikan kelapangan untuk bisa beli seekor kambing atau 1/7 sapi, diberikan kemampuan, kok tidak melaksanakan, fala yaqrabanna musalla, maka jangan dekat-dekat musalla. Siapa yang ditekan oleh Allah mampu dalam ayat ini, dalam hadis ini. Coba lihat, yang diberikan kemampuan apa hanya untuk suami? Sementara istri juga diberikan kemampuan karena bekerja, punya pendapatan atau punya usaha, atau bahkan mungkin anak kita juga udah punya kerjaan atau udah punya usaha. Siapa? Apakah bapak? Apakah ibu? Apakah anak? Apakah suami? Apakah istri? Atau siapa? Ini kadang-kadang kita mengikuti selera. Kita yang diberikan kemampuan oleh Allah, punya rezeki, malah tidak kurban. Sementara kan serahkan, udah kasih orang tua aja yang suruh kurban, kasih orang tua, malah orang tua yang kurban. Sementara orang tua nggak punya kemampuan, nggak berdosa. Kita yang ditekan oleh Allah, yang ditekan oleh Nabi, malah tidak berkurban. Tidak salah kalau kita mau mengajak orang tua kurban, tapi kita yang diperintahkan, kita yang mau kita kurban dulu, kita kurban. Konon kabarnya orang yang mau membayar haji aja harus sudah haji dulu, sudah punya nilai dulu, bukan untuk orang lain. Ini yang disalahkan. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan kuliah subuh kali ini memahami sebuah hadis yang sudah sangat masyhur, sudah dari 15 abad yang lalu, kita menjadi orang yang ikhlas. Istri pun tidak mau ketinggalan ketika punya tabungan, ketika punya kemampuan, punya kelapangan rezeki. Saya pun mau kurban. Bapaknya juga karena ngaji ngerti, walaupun pensiunan tapi punya tabungan, saya juga mau kurban. Anaknya juga diberikan pekerjaan, anak kamu kan sudah kerja, sudah punya hasil, sudah punya rezeki, kurban. Anak juga mau kurban. Maka bisa jadi dalam satu rumah tangga ada bapak, ada ibu, ada anak, bisa masing-masing terpanggil dengan dalil tadi, sehingga tiga-tiganya bisa kurban. Subhanallah. Bukan lagi malah kata ibu, udahlah sekarang bapak aja yang kurban. Gitu. Atau mungkin ganti lagi kalau depan kata suaminya, udahlah ibu aja yang kurban. Atau mungkin ganti lagi, kalau bapak ibunya sudah berkorban, udahlah untuk tahun ini adik-adik yang kurban, adik yang bekerja, adik yang kurban, bapak ibunya nggak kurban. Terkena dengan panggilan dari tadi, fala yaqrabanna musallana, jangan deket-deket musola. Gampangnya jangan deket-deket tempat sholat. Mungkin lebih kasar lagi, jangan sholat sekalian. Na'udzubillah. Kalau sampai kita diberikan rezeki, diberikan kemampuan, diberikan karunia nikmat oleh Allah, selain sehat juga ada tabungan, kau tidak melaksanakan, silakan. Mau kepingin diancam jangan sholat, atau mungkin kita tetap sholat tapi tidak diakui apa yang dilaksanakan sholatnya. Sholatnya rajin tapi tidak terlaksana. Itu cuma kurban yang cuma maaf lah, berkisar antara 2, 3 atau 4 juta. Di Al-Aqwa Ngardinir 1/7 sapi ditarik berapa? 1/7 sapi 2 juta.
Udah nggak ada Pak harga yang kalau harga 2 juta kali 7 kan cuma 14 juta, kecil sekali. Kalau 2,5 masih tapi 17 ya. Artinya satu orang 2 juta. Dari ada 2,5 juta. Atau mungkin ada yang mau beli kambing, wah kalau 2,5 juta juga sangat kecil. 3 juta pun baru mungkin kelihatan agak mendingan. Silahkan. Masing-masing punya renungan tersendiri. Mampukah kita? Punya uangkah kita segitu? Ini yang terus bertarung antara kebutuhan dan juga antara ibadah. Kita bisa memilih, mau memilih jalan akhirat atau memilih jalan dunia. Pernah Rasulullah menyebutkan yang menjadi milik kita di dunia ini cuma 3. Yang menjadi milik kita cuma 3. Pertama, apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai. Yang ketiga, apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Apa itu zakat, apa itu kurban, apa itu amal yang lain, itu yang kita keluarkan. 3. Selain ini bukan milik kita. Nggak tahu milik siapa. Baju, sekalipun ibu punya baju banyak, nggak tahu yang di lemari. Yang kita pakai ini aja jadi milik kita sekarang. Makanya pesan buat ibu-ibu, tolong kalau punya baju baru jangan cuma disimpan, dipakai, dinikmati. Demikian juga harta, bukan yang kita simpan, tapi yang kita makan dan yang kita keluarkan di dalam itu yang milik kita. Kenapa? Mungkin sekalipun ibu masak enak, kemudian ditaruh di lemari, sisa dari yang dimakan itu nggak tahu milik siapa. Apa milik ayam, apa milik siapa nggak tahu. Kan bisa jadi yang sudah kita makan doang yang jadi milik kita. Kita pulang belum tentu bisa merasakan nikmat atau dimakan lagi. Demikian juga uang yang di tabungan atau mungkin ada di mana saja itu harta yang ada di mana-mana. Maaf, itu nggak tahu mau jadi milik siapa. Semua akan ditinggalkan kita menghadap pada Allah. Cuman hanya membawa 2 helai kain. Persis seperti ketika para jamaah haji memakai kain ihram, seperti itu. Maka gambaran orang yang haji memakai kain ihram 2. Pertama, bahwa kita akan kembali seperti itu, hanya pakaian. Yang kedua, tidak ada perbedaan orang kaya, orang miskin, orang baik, orang jelek, orang pintar, orang bodoh. Ketika sudah memakai baju ihram, sama semuanya. Maka Allah hanya menilai satu, hatinya atau iman dan takwa. Fasolli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkorban. Insya Allah, kalau orang yang sholatnya baik, sholatnya benar, yakin daftar Quran. Kalau orang yang sudah daftar korban, mudah-mudahan karena ibadah sholatnya juga baik. Silakan, ada yang mau komentar. Jangan kebanyakan dulu karena ini waktu sudah jam 5:30, sudah siap, barangkali mau ada acara. Mohon kita sama-sama menerima apa yang menjadi ketentuan Islam dan sudah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati terlebih dahulu kecuali kamu sudah benar Islam, sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wa antum muslimun. Silakan, ada yang mau membantah atau mau protes atau mau bertanya, silakan. Monggo Ibu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau apakah ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melaksanakan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, karena sudah beredar di puasa kita jadikan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada lagi macam-macam ibadah yang harus kita lakukan. Apakah betul Rasulullah melaksanakan itu sudah puasanya dari iya. Dzulhijjah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul itu.
Jadi puasa Zulhijjah ada yang menyunahkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, bukan tanggal 9. Tanggal 10 maksudnya sebelum sholat dari habis subuh sampai dengan sholat dilaksanakan masih disuruh berpuasa, dihukuminya puasa 1 hari. Sama dengan kata-kata ini Bu, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, walaupun cuma 9 hari disebutnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan seperti ini juga sama. Jadi puasa Zulhijjah itu boleh dari tanggal 1 kalau yang bisa, istimewa kalau yang bisa. Apalagi kalau berbicara masalah ibu-ibu, mohon minta restu dan izin kepada suami. Tapi kalau yang tidak, minimal sekali, minimal puasa Arafah yang Rasul sebutkan tadi menghapus dosa 2 tahun sebelum dan sesudahnya, yaitu tanggal 9. Tapi diingatkan bagi bapak dan ibu, khusus untuk Idul Adha, lawan daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum sholat disuruh makan atau disuruh futur terlebih dahulu. Idul Fitri makanya siang-siangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Idul Adha mohon ditahan dari subuh. Maaf. Jadi setelah azan subuh dan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh merokok sampai sholat Id dilaksanakan. Dihukuminya puasa 1 hari setahun. Yakin ini udah berjalan sekian puluh tahun, masa masih belum ada yang tahu? Ya mohon saling mengingatkan. Juga jangan lupa bahwa Idul Fitri sama Idul Adha itu kategori Nabi yang disebut dengan mandi wajibnya sama. Maka bukan hanya Jumat yang disuruh mandi wajib, tapi ternyata Idul Fitri dan Idul Adha sebelum berangkat sholat Id juga disuruh mandinya wajib. Mandi wajib ya, bukan wajib mandi. Kalau wajib mandi asal kejebar-kejebur, yang penting pakai sabun. Tapi kalau mandi wajib ada aturan main, seperti mandi setelah haid, setelah mandi setelah nifas, atau setelah mandi berhubungan suami istri, atau mandi junub, sama seperti itu. Silakan yang lain. Monggo, pojok. Betul udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul udah bunyi Bu. Ustaz menanyakan masalah misalnya ada anak yang masih kecil ditinggal dengan ayahnya. Lantas anak itu setelah sudah dewasa belum mengetahui bahwa ayahnya tadi sudah pernah berkorban atau belum. Lantas dia punya uang untuk 1 kambing aja, harga 1 kambing aja. Lantas dia berniat untuk diberikan untuk berkorban untuk almarhum ayahnya. Padahal dia sendiri belum bisa berkorban. Bagaimana kita dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rumit itu dari dulu persoalan gitu. Sama dengan rumitnya yang sampai sekarang belum pernah selesai urusannya. Masalah ibu-ibu yang lagi haid, katanya nggak boleh baca Al-Quran, nggak selesai urusannya. Itu saya tanya itu, sebenarnya perempuan yang lagi itu yang nggak boleh baca Al-Quran, apa nggak boleh pegang Al-Quran, itu juga nggak ada jawabannya. Ini sama ibu. Jadi kita sama-sama sepakat, semua paham. Apabila anak cucu ada meninggal dunia, putus semua. Baik putus dianya untuk beribadah, juga putus kita berhubungan dengan dia, muamalahnya. Tapi kalau berbicara masalah ibadah, apalagi tadi untuk anak yang soleh, anak yatim punya peninggalan dari harta orang tuanya, jatuh Idul Adha seperti ini, dia punya uang hanya untuk bisa beli 1 kambing. Maaf, jangankan kok kurban haji pun yang lebih gede dan lebih mahal, kan ada beberapa syaratnya. Selain syaratnya mampu, ada ongkos, mampu yang tinggal, mampu untuk setelah pulang, juga apa? Juga sehat. Coba kalau nggak sehat nggak bisa berangkat walaupun uangnya banyak. Sama orang cuma tidak sehat aja nggak bisa berangkat dari apalagi mati gitu. Ini juga sama. Orang yang sudah mati sudah tidak lagi ada ibadah. Ini kadang-kadang buat yang menjadi terus mengikuti terus Bu. Kenapa kok cuma hanya kurban? Kenapa cuma hanya haji yang dipikirkan oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah mati? Gitu kan? Jadi ada terus berusaha. Bukan orang tua saya nggak mampu untuk haji,
Saya mau pengen menghajikan orang tua, padahal cuma ada tidak ada sedikit pun nazar, tidak punya ada janji apa, tiba-tiba kepingin memberangkatkan haji. Demikian juga ini, kurban juga begitu, betul berpikir karena ingat terus orang tua udah mati, sekarang dikurbankan. Padahal kita tahu kan tidak lagi buat orang yang sudah mati melaksanakan ibadah. Apa yang sudah biasa dilakukan orang mati mengalir pahalanya. Kalau mungkin orang tua yang dulu masih hidup tidak pernah berkurban, sekarang anak cucunya atau mungkin ahli warisnya melaksanakan kurban, mengalir pahala. Senang banget orang tua yang sudah meninggal karena anaknya berkurban dengan nuntut. Coba ibu ketika masih hidup, apakah ketika anaknya diberikan kemampuan kemudian dia bisa berangkat haji, dia bisa melaksanakan kurban, dia tahu kepengen tolong dong saya dihajikan, nggak ada orang tua yang seperti itu. Kecuali memang orang anak itu mampu sekali ya, anaknya sudah pergi haji kemudian masih rezekinya mengalir, anak boleh memberangkatkan haji orang tua, tapi dengan catatan anaknya sudah pergi haji terlebih dahulu. Jadi yang dituntut tadi Pak, yang mampu, apalagi yang masih hidup. Hadisnya tadi, siapa yang diberikan kemampuan untuk bisa beli kambing atau untuk bisa beli sepertujuh sapi, kalau tidak melaksanakan, jangan dekat tempat sholat, jangan sholat sekalian. Nah bagi orang yang sudah mati, maaf, buat kita semua sepakat, kecuali nazar ya, kecuali nazar tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Kalau itu pernah nadar atau pernah berjanji, karena janji adalah hutang yang harus ditunaikan. Tapi kalau tidak ada nadar, tidak ada janji, maaf, tidak. Demikian juga kira pertanyaan ibu, mau kurban itu kan ada sebagian ustaz yang mengatakan nggak sah kurbannya kalau dulu belum diakekain. Ada yang begitu. Bahkan akekah udah zaman kapan gitu loh, sudah tidak lagi ada waktu. Ini kadang-kadang berbicara masalah akekah juga tidak pernah selesai urusannya. Karena terpanggil dengan kalimat itu. Anak kalau lahir tergade, itu doang juga tergade dengan akekah. Padahal si akekah tiga, menyembelih kambing, mencukur rambut, memberi nama. Cuman masalahnya kita nggak punya uang untuk beri kambingnya, ini buang. Tetap dua dilaksanakan. Cukur rambut, beri nama, sudah memenuhi apa yang menjadi gadean tadi. Ditebusnya anak lahir itu dengan mencukur rambut dan memberi nama sah. Tidak lagi terpanggil dengan kambing. Jangan cuma akekah kecil, haji tapi tidak mampu, aja nggak wajib, itu yang menjadi rukun Islam. Haji kan rukun Islam, nggak mampu, tidak dilaksanakan. Apa terus jadi bukan jadi orang Islam kita hanya karena gara-gara haji, tidak. Gitu. Maka buat kita semuanya, mohon apa yang mampu kita lakukan sekarang ini, ilmu yang kita punya sekarang ini, tunaikan. Sekarang kita punya rezeki. Orang tua udah mati ya sudah, sekarang laksanakan untuk anak. Bismillah, karena Allah sudah pahalanya untuk semuanya. Untuk orang tua yang telah mendidik dia jadi soleh seperti itu, dapat pahalanya, insya Allah. Yang lain, satu lagi dia bikin, monggo Pak. Ini Bapak menghormati sekali. Kalau masih ada orang lain silakan. Saya nggak nanya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, ya sudah. Monggo Pak. Jangan puncak utak-utak dibawa pulang nanti malah repot. Jadi penyakit. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bahwa di bulan Zulhijjah ini sebagaimana tadi ada banyak amalan yang bagus sekali itu Ustaz, sampai tanggal 10. Nah, di antara amalan tersebut kan satu adalah kurban, yang satu lagi ada saya baca atau ada saya dapat juga pendapat bahwa bagi orang yang hendak berkurban dilarang untuk memotong kuku dan kuku rambut. Meskipun kita ada beberapa, ada dua kuku juga gitu saja. Nah, itu kita mana yang diambil? Artinya dilarang kita tidak melakukan potong kuku dan itu, atau ada pendapat lain yang membolehkan. Itu yang satu. Yang kedua mengenai perbedaan hari-hari, bahwa di Arab Saudi katanya kan hari ini tahun ini adalah Haji Akbar, berarti kan hari Jumat itu berarti itu tanggal 9. Sedangkan keputusan pemerintah kan hukumnya itu kalau dulu pemerintah berarti kan hari Sabtu, karena tanggal 10 Zulhijjah hari Minggu. Nah, mungkin ada beberapa yang bingung. Kalau saya menyikapinya begini Pak Ustaz,
kalau misalnya pemerintah menentukan hari Minggu adalah hari tanggal 10, berarti kan bagi yang mau bagi yang mau puasa di hari Arafah, bagi yang memerintah hari ini kan tanggal Arafah itu kan hari Sabtu, bagi yang hari Jumat, jadi nggak usah bingung gitu artinya. Berarti kan haram gitu kan. Berarti kalau misalnya ke pemerintah nggak haram karena itu baru tanggal 9. Sedangkan yang misalnya katakanlah Muhammadiyah, kalau misalnya hari Sabtunya itu sudah Idul Adha, jadi haram. Padahal mungkin penentuan tanggal satunya yang beda gitu ya. Jadi menurut saya nggak usah bingung karena kan masing-masing berpegang aja pada bahwa hari tanggal 9 atau hari tanggal 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan yang kedua saya serahkan masing-masing yang diyakini. Karena sekalipun mungkin mau ikut Jumat, mau ikut Sabtu, sementara hatinya nggak yakin, ragu-ragu, Islam mengajarkan tinggalkan yang ragu, ambil kepada yang lain. Allah telah memberikan akal kepada kita, Allah telah memberikan hati kepada kita, Allah telah memberikan ilmu kepada kita. Silakan antara ilmu, akal dan hati diramu dengan benar untuk mensikapi ini sehingga menjadi ibadah yang sempurna. Yang kedua, yang pertama tadi pertanyaannya, kalau menurut saya kembali Pak, justru yang dilarang potong rambut, potong iya sudah niat kurban, bukannya nggak kurban. Bukan, yang mau hendak berkurban. Oh iya, iya, yang sudah niat berkurban, apalagi sudah setor gitu. Kan ada orang yang niat tapi belum setor, nggak tahu jadi apa enggak gitu. Dia jelas-jelas berkurban, daftar, apalagi udah niat gitu. Tolong dari kemarin sebenarnya mulai tanggal 1 sampai dengan dipotongnya binatang kurban itu dilarang. Dilarang potong kuku, dilarang mencukur rambut. Semua rambut, semua rambut, rambut atas, rambut bawah, rambut luar, rambut dalam, semuanya rambut tidak boleh. Maaf, beberapa pendapat juga mengatakan yang nggak boleh kan rambut dan kukunya binatang, silakan. Tapi dari berbagai macam kesimpulan para ulama, tidak, itu rambut dan kukunya orang yang berkorban. Kalau nggak percaya silakan buka di internet, nanya ke Mbak Google gitu kan, gitu loh. Motong kuku, motong rambut, gitu loh. Idul Adha, silakan langsung keluar dari itu. Kalau Ustaz kadang-kadang bingung nyari dalilnya mana ya gitu loh. Kadang bacanya juga senemunya. Tapi kalau Mbak Google langsung semua dalilnya semua dikeluarkan, alasan segala macam alasan. Hebatnya Mbak Google seperti itu. Tapi kadang-kadang Ustaz sepelekan. Ya nggak apa-apa silakan. Yang penting kita yakin dulu dengan ilmu dan dalil, bukan karena ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan yang menjadi masalah, nanti tidak lagi akan dinilai ibadah insyaallah. Ya, baik, betul Pak. Jadi silakan bagi kita ditujukan khususnya kepada yang kurban. Umumnya kalau memang Bapak cuma sekeluarga cuma satu kurban, kalau mau kepingin diniatkan satu keluarga, ya kalau bisa sekeluarga jangan potong rambut dan jangan potong kuku. Kalau udah terlanjur panjang sekarang dirawat saja, dibersihkan, disikat, kemudian diamplas gitu. Ini kalau ibu-ibu yang artis-artis lebih senang malah dilarang potong kuku. Saya kepengen potong kuku dari dulu dilarang gitu. Tapi tolong ya, potong kuku ini sekarang ini larangan, tapi begitu sudah masuk hari Idul Adha justru malah disuruh dipotong. Jangan membiarkan kuku panjang, tempat bertelurnya setan di situ. Hati-hati buat kita semuanya. Na'udzubillah. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kuliah subuh kali ini. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga terus Bapak dan Ibu mau membuka, mau belajar, mau bertanya, dan mau terus menggali apa yang menjadi ilmu pada semuanya. Akhirnya lebih kurang mohon maaf, kita tutup sama-sama dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abudu laka bi ni'matika 'alayya wa abudu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.